Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini yakni kolaborasi pelayanan KB Nusantara dalam percepatan penurunan stunting. Untuk pemirsa yang ingin bertanya atau mungkin melewatkan segmen kita ya, sudah tidak segmen ya kita lewati, bisa langsung bertanya bersama kami di telepon interaktif di 0851 7676 4648. Saya ulangi 0851 7676 4648. Mungkin bisa disambung kembali nih terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, kolaborasi antara IBI dan juga BKKBN. Ada yang ingin Pak Iqbal nih, Pak Iqbal. Iya, kolaborasi antara IBI dan BKKBN. Kami pada slogan yang memang dari dahulu sampai sekarang kita tetap jaga, yaitu ada KB, ada bidan, ada bidan, ada KB. Pasti ini adalah sebuah kolaborasi yang melekat sebagai dua sisi mata uang yang memang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, kami selalu berharap kerjasama kita dengan bidan di seluruh pelosok Indonesia dapat terus berjalan dengan baik dan dengan lancar demi peningkatan kualitas generasi kita di masa depan. Baik, kalau dari Bu Sri ada yang mau ditambahkan, Bu Sri? Ya, nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Jadi IBI itu memang sinerginya sangat kuat ya dari zaman dulu deh Pak Iqbal ya. Nah, kalau yang untuk terbaru ini ya kita bersama dengan BKN itu mensukseskan program Bangga Kencana dan penurunan daripada angka stunting ya, guna mencegah daripada kelahiran bayi stunting yang baru gitu Pak Iqbal. Sekaligus menurunkan angka unmet yang masih tinggi gitu. Nah, selain itu biasanya kalau kita di Provinsi Bengkulu, mungkin juga di nasional juga, IBI itu selalu bergerak bersama BKKBN ya dalam pelayanan KB ya, gertak biasanya kalau kita ngomong gertak gitu ya, gerakan serentak. Jadi kalau bilang gerakan serentak berarti seluruh Indonesia seperti hari ini. Nah misalnya di event-event seperti Hari Bakti IBI gitu, kemudian Harganas ya Pak Iqbal ya, kemudian hari ini ya Hari Kontrasepsi sebelumnya. Kemudian juga IBI ini kerjasamanya dengan BKKBN ini kalau misalnya mengadakan pelatihan-pelatihan gitu, pelatihan pelayanan KB yang sekarang lagi berjalan ya Pak Iqbal ya, ada 2 angkatan gitu. Kemudian ada kalau ada seminar-seminar Kespro itu biasanya kita ikut serta ya dalam mensukseskan kegiatan dari BKKBN ini. Yang terbaru ini IBI itu terlibat sebagai fasilitator ya, fasilitator program penurunan stunting di mana bidan ya, IBI itu anggotanya bidan itu adalah sebagai koordinator daripada tim pendamping keluarga dalam program nasional percepatan penurunan angka stunting. Jadi memang betul slogannya tadi ada bidan, ada BKKBN, ada BKKBN, ada bidan, ada KB. 3 jadi ya, KB, bidan, dan BKKBN gitu. Nah tadi juga di-spill sedikit ya dengan Ibu Sri terkait dengan program Bangga Kencana. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak Iqbal. Ya, Bangga Kencana sendiri adalah sebuah akronim yang berarti 3 makna. Pertama adalah pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga kita mulai dengan pendekatan siklus hidup. Mulai dari hulu, bahkan dari calon pengantin. Bagaimana mempersiapkan generasi-generasi muda kita yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, merubah statusnya dari bujang gadis menjadi suami istri, dan berubah juga statusnya dari menjadi ayah dan ibu. Oleh sebab itu nanti setelah calon pengantin, kita masuk juga pendekatan siklus hidupnya ke balita. Bayi, baduta, dan balita. Kemudian remaja, dewasa, dan juga nanti lansia. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan perencanaan kependudukannya. Bagaimana kita melihat mobilitas penduduk, pergerakan penduduk, mortalitasnya, dan juga persebaran penduduknya. Yang ketiga baru adalah keluarga berencana. Jadi Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa keluarga berencana adalah sebuah upaya untuk mengatur kesehatan keluarga melalui pengaturan jarak kelahiran, jumlah anak yang ideal, sehingga nanti tercipta keluarga yang sehat, orang tua yang sehat, dan punya kemandirian serta berdaya tahan terhadap kehidupannya di masa yang mendatang. Terkait dengan penyaluran kontrasepsi sendiri bagi masyarakat itu seperti apa sistemnya sendiri? Ya, kaitan dengan penyaluran alat kontrasepsi, kita sudah memiliki sistem bahwa seluruh stok alat kontrasepsi dan obat kontrasepsi kita memiliki gudang di perwakilan BKKBN provinsi.
Nanti secara sistem juga kita bisa mengetahui sistem logistik di kabupaten-kabupaten mana yang memang membutuhkan jenis kontrasepsi tertentu. Kita punya FIFO, first in, first out, first expired, first out. Jadi FIFO, FEVO. Jadi nanti dari masing-masing kabupaten kota baru didistribusikan kembali ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang ada di wilayahnya masing-masing. Baru nanti turun ke bidan, ke dokter, ataupun ke pelayanan kesehatan yang lainnya. Ada ketersediaan alat kontrasepsi ini tergantung dengan wilayah masing-masing seperti itu Ya. Nah, untuk masyarakat sendiri yang pengen mendapatkan pelayanan secara gratis nih terkait dengan KB sendiri, adakah caranya seperti itu, Pak Iqbal? Ya, caranya satu, datang dan membawa identitas diri kaitan dengan tadi mungkin ada KTP ataupun kartu BPJS. Untuk jenis alat kontrasepsinya kita sudah menyediakan dari pemerintah gratis kepada seluruh warga Indonesia dengan jenis kontrasepsi yang memang beragam sesuai dengan umur, kemudian kaitan dengan kebutuhan dari masing-masing calon akseptor tadi. Baik, kalau penerimanya namanya akseptor tadi. Akseptor tadi ya. Akseptor Baik, kita KB. jeda dulu. Pak Iqbal dan juga Ibu Sri, nanti kita bahas lagi nih dengan tema kita hari ini, yakni kolaborasi pelayanan KB Nusantara dalam percepatan penurunan stunting. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.